Halo, selamat datang di YouTube Anak Desa Indonesia, sebuah media kecil yang akan mengajak kamu untuk membuka wawasan luas mengenai keindahan desa, dari masyarakat desa, pemerintah desa, kepala desa, dan potensi wisatanya. Nah, jika kamu merasa konten ini bermanfaat, tolong bantu kami melalui like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati! Halo, berjumpa lagi di podcast Gadis Desa bersama saya, Isti Karimah dari komunitas Rawat Baca. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Wakil Bupati kita, ada Bapak Mansur Hidayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya nih Pak? Kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga baik, sehat, Ge? Keluarga sehat. Alhamdulillah. Berkat doa masyarakat Pemalang semuanya. Alhamdulillah. Kondisinya tetap sehat seperti ini, tentunya juga ada tips-tips nih Pak ya, untuk menjaga kesehatan ketika pandemi seperti ini, apalagi Bapak sebagai pemimpin, ini kan banyak sekali aktivitasnya nih Pak. Boleh cerita mungkin Pak, bagaimana upaya Bapak untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini? Ya, Alhamdulillah. Kita masa pandemi, kemarin ada PPKM dari awal bulan Juli. Sampai saat ini gitu ya, kita monitoring dan evaluasi bersama Forkopimda yang lain, ada Pak Bupati, ada Pak Dandim, Kapolres, Kajari dan sebagainya. Kita keliling kota Pemalang sampai sampai ke Moga. Kita muter-muter, artinya memastikan bahwa apa yang diinstruksikan, tentunya instruksi Menteri Dalam Negeri, kita jalankan, dan ada instruksi Bupati juga kita jalankan di Kabupaten Pemalang, prokesnya untuk masyarakat. Terus kemarin ada beberapa yang harus dipatuhi oleh semua stakeholder, semua pemangku kepentingan semuanya. Dan Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan warga masyarakat Pemalang baik-baik, mereka patuh apa yang diinstruksikan, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan Alhamdulillah dengan berkat kerjasama kita semuanya, baik pemerintah daerah, baik TNI Polri, baik kejaksaan, dan warga masyarakat semuanya, Alhamdulillah pandemi sudah mulai turun. Kita di Pemalang pun sudah levelnya sudah level 3, artinya sudah lebih baik, dan kita bisa melihat yang sakit juga sudah mulai berkurang, dan tentunya kalau kita melihat rumah sakit sudah mulai kosong gitu, artinya pandemi berarti sudah mulai menurun ya. Alhamdulillah, ini berkat kita semuanya lah, kerja kita semuanya, dan saya jalankan dengan rasa bangga dalam artian kita menjalani untuk masyarakat ya, bukan bangga COVID-nya yang besar itu tidak ya, artinya bangga bahwa kita menjalankan ini dengan gembira kita melayani masyarakat dengan gembira. Itu tentunya itulah kekuatan yang paling utama. Akhirnya kita diberikan kesehatan karena kita gembira, kita senang menjalankan tugas ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Dan tentunya support dari istri tentunya. Keluarga, istri yang luar biasa, keluarga yang luar biasa, itulah kekuatan yang luar biasa juga. Kekuatan kita untuk bisa muter-muter, Alhamdulillah saya sehat. Dan tentunya istri juga menyediakan minuman gitu ya, terus ada suplemen, mungkin vitamin lah, karena kita selalu harus upaya, kalau saya bilang upaya dunianya lah ya, dunianya itu ya, kita ada suplemen, terus wedang jahe tentunya, wedang jahe supaya anget terus ya Pak ya. Hangat, ya. Pagi wedang jahe, Alhamdulillah itu ya untuk membantu usaha kita. Dan tentunya doa, jangan lupa doa itu yang luar biasa, setiap sholat lah, kita setiap sholat apapun, sholat fardu, sholat sunnah, kita selalu berdoa untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan masyarakat Kabupaten Pemalang. Insya Allah kita doakan semuanya, semoga
masyarakat Kabupaten Malang sehat semuanya. Amin. Yang lagi sakit sekarang disehatkan. Amin. Yang lagi usaha, yang lagi ada usaha, usahanya dilancarkan. Amin. Yang lagi bekerja, sukseskan pekerjaannya dengan tetap semangat. Saya kira itu. Betul. Kita harus tetap, yang paling utama adalah bahagia lah. Iya. Bahagia. Kunci utamanya bahagia. Bahagia, ya, insya Pak. Allah Betul selalu sehat tuh. sekali. Kalau bahagia, sehat, itu adalah rezeki yang paling utama. Gitu. Itu adalah kesehatan. Karena apa? Dengan sehat kita makan tempe pun rasanya daging gitu. Iya, rasanya Dengan empuk, makan sambal pun dengan nasi, wah enak sekali. Sedep Tapi kalau gitu ya, Pak. kita sakit, makan apapun rasanya pahit. Nggak ada Betul, rasanya. betul, Pak. Sate pun ya tidak enak gitu. Sehat lah. Sehat itu adalah rezeki yang paling utama. Jangan dilupakan. Kita harus selalu bersyukur. Selalu bersyukur karena syukur itu tidak hanya dengan uang yang banyak, tapi dengan kesehatan itu adalah yang paling tinggi nilainya. Itu adalah rezeki yang paling tinggi nilainya. Tidak Jadi ternilai ya, Pak, sudah ya? ternilai. Itu rezeki yang paling luar biasa dari Allah. Adalah kesehatan. Jadi kita apapun harus selalu bersyukur. Ada ini hadisnya itu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Artinya kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat terus. Tapi apabila kita kufur nikmat, Allah akan ambil nikmat itu. Gitu. Kira-kira itu kata Ustadz begitu. Betul sekali, Bapak. Artinya kesehatan di masa pandemi seperti ini adalah merupakan bentuk kerjasama masyarakat semuanya, Semuanya. pemerintah Masyarakat juga dan semuanya luar biasa, untuk masyarakat gotong royong Malang. kita ya itu untuk menjaga kesehatan melalui bersama-sama gitu Betul, ya, Pak, betul. gotong royongnya. Dan 5M-nya saya pesan ke masyarakat, Nggih. 5M-nya harus terus Tetap di dijaga, prokesnya dijaga ya. Nggih. Biar kita tetap sehat. Siap-siap, Bapak. Nah, tadi kan tadi ikhtiarnya juga salah satunya disebutkan dengan berdoa, Oh, juga iya. bersyukur, dan tetap menjaga imun kita dengan berbahagia gitu. Itu Karena utama. itu meningkatkan apa ya, Pak? Bahasa anak sekarang itu mental health, Pak. Oh iya, betul. Nah, anak sekarang itu kan bahasanya udah mental health gitu, jadi mental health-nya dibantu dengan rasa bahagia dan Bahagia, bersyukur tersebut nih, Betul, teman-teman. betul. Nah, berkaitan dengan kesehatan juga, saya dengar Bapak juga punya hobi ya, Pak ya. Saya dengar itu hobinya bulu tangkis ya, Pak. Boleh dilepas nggak? Boleh, Pak. Boleh Tadi dilepas? kan, boleh. Biar enak Iya. ngomongnya, senyumnya biar kelihatan gitu. Nggak apa, karena Oke, kemarin saya tadi lepas ya? sudah prokes. Udah tetap. prokes ya? Oke. Mohon maaf nih saya lepas karena masih jauh nggak apa-apa. Iya, hobi sebenarnya saya secara garis besar olahraga. Olahraga, lebih hobi olahraga. Alhamdulillah saya apapun bisa gitu. Wah, Apapun bisa. Olahraga apa aja, Pak, Ada. yang paling bisa tuh? Bulu tangkis tentunya. Paling disuka ya, nomor Suka. satu. Renang saya suka juga sebenarnya. Renang Bulu tangkis suka. sama renang gitu. Mm-mm. Cuman renang ya kadang-kadang karena tempatnya jauh gitu ya. Mungkin tapi hobi juga. Bulu tangkis, renang. Futsal juga hobi saya, sepak bola itu. Iya. Saya masih kuat separuh pertandingan saya masih kuat alhamdulillah. Terus apa lagi? Banyak lah olahraga. Ya, saya sepak takraw pun bisa saya. Volley bisa juga. Wow, Ya, banyak juga ya, Pak, olahraga yang olahraga dikuasai. alhamdulillah saya hobi olahraga, tapi yang saya senang sih memang bulu tangkis ya. Sejak kapan itu, Pak, suka sama bulu tangkis? Bulu tangkis sejak kuliah lah dulu. Sejak kuliah. Sejak kuliah, tapi ya memang tidak untuk ini, untuk hobi saja, untuk olahraga saja, cari keringat gitu. bukan untuk prestasi memang, Iya. bukan bakatnya, tapi saya hobi olahraga gitu. Iya, Hobi betul. olahraga. Nah, ngomong-ngomong bulu tangkis ini kan juga kemarin habis ada Olimpik ya, 2020 dan juga wakil kita dari Pemalang gitu, ada Mas Hendra. Itu kan juga sebuah bentuk kebanggaan kita ya, Pak, sebagai masyarakat Pemalang. Nah, semoga juga nanti lahir teman-teman generasi muda lagi yang juga bisa meneruskan Mas Hendra ini untuk membangun atau membuat wangi nama Pemalang ini gitu ya, Pak, ya, melalui bulu tangkis itu. Ya, harapan kami semuanya, harapan kita semuanya, kita ke depan bagaimana kita bisa mengharumkan nama Pemalang dan tentunya nama Indonesia ya. Bisa dari apa aja lah, bisa dari bulu tangkis, bisa dari sepak bola atau tenis meja, bisa dari semuanya. Yang penting bagaimana kita tentunya anak muda lah ya, karena olahraga itu lebih ke anak muda gitu. Bagaimana semangat untuk belajar sebenarnya.
Kalau olahraga itu intinya sebenarnya adalah belajar yang rutin itu. Iya, betul. Belajar yang rutin, disiplin, terus dengan fokus, semangat, wah insya Allah ya sukses gitu. Iya, betul-betul. Ketekunan, ketekunan terus ya. gitu. Latihan yang cukup dan lain sebagainya, itu nanti insya Allah juga menghasilkan ya Pak Wah, ya. insya Allah, bagus. Nah, berkaitan juga dengan tugas Bapak sebagai wakil bupati, ini kan tentunya juga sangat sibuk ya Pak ya. Ya, Nah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, harus tadi monef PPKM kemana saja, dan juga bertemu banyak orang dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara Bapak itu mengatur waktu untuk menjadi pemimpin, mengayomi masyarakat, dan juga mengatur waktu untuk keluarga? Apalagi saya lihat Bapak sama Ibu itu selalu mesra ini. Gimana ini Pak tipsnya untuk apalagi anak-anak muda gitu yang mungkin masih punya keluarga baru gitu kan, butuh tips dari Bapak dan Ibu ini loh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya keluarga yang selalu mensupport sebenarnya. Selalu mensupport kegiatan saya tentunya gitu ya. Istri, saya tipsnya ya sederhana sebenarnya. Kalau misalnya ada kegiatan yang ini istri nggak ada kegiatan, terus bisa ikut saya ikut dengan saya gitu. Sambil jalan-jalan, sambil mesra gitu kan. Betul. Sambil artinya ya kita diskusi lah, itu diskusi apa itu kita ajak istri biar istri juga kenal juga dengan masyarakat gitu ya. Terus kita ya bagi waktunya, ada kegiatan yang kaitannya dengan misalkan ada rapat, schedule-nya rapat ini ya kita ikuti kapan rapatnya bisa kita jalankan gitu. Terus membagi keluarga tentunya kita siap ya, saya pribadi siap kapanpun harus melayani masyarakat, artinya insya Allah kapanpun gitu ya, sampai malam pun, tapi tentunya keluarga juga harus kita perhatikan ya, harus kita perhatikan. Tentunya tadi saya selalu ngajak kalau ada kegiatan keluar, kalau bisa ngajak istri ya saya ajak istri gitu. Ajak istri sambil ketemu masyarakat gitu. Saya suka sih ya, saya suka menemui masyarakat lah, apa sih yang bisa digali gitu, aspirasinya apa sih gitu di situ ya. Kalau misalnya kita bisa semampu saya gitu, tentunya sebagai wakil bupati untuk bisa merealisasikan keinginan masyarakat lah, tentunya begitu ya. Kita selalu saling mengerti aja dengan istri juga mengerti saya, kita saling mengerti. Kalau itu udah tugas ya nah, masalah kadang saya udah biasa sih, dulu pun saya sudah biasa kerja di luar di jauhan gitu, sudah biasa, jadi istri juga sudah terbiasa dengan itu. Kalau misalnya saya yang penting ada tugas ini yang ada masalah. Kalau saya harus pergi sendiri atau kalau misalnya saya ajak kayak gitu, kalau bisa diajak gitu aja. Ya betul. Gitu. Dengan diajak seperti itu, Ibu jadi tahu ya Pak kegiatan Bapak tuh apa saja. Dengan seperti itu kan juga bisa lebih mengerti gitu, betul. Bapak tugasnya apa saja dan sebagainya. Jadi tahu jadwal dan kondisinya seperti itu. Tahu masyarakat juga lah, karena istri saya juga senang juga. Istri saya juga senang ketemu masyarakat, senang bergaul, senang ngobrol, senang apa kayak gitu. Saya sama lah, saya juga begitu. Akhirnya nyambung jadi. Malah jadi partner gitu. Ya partner. Partner kerja dan juga partner hidup. Lengkap sekali ini. Alhamdulillah bisa saling, yang intinya saling mengerti lah. Iya betul kuncinya. Nah tuh buat teman-teman, kuncinya saling mengerti ya. Iya. Udah itu nanti bisa melebar kemana-mana kalau saling mengerti, itu bisa enak. Mau dia bawa ke keluarga, ke kerja dan lain sebagainya, atau usaha bareng juga plong aja, enak aja gitu. Kepercayaan juga penting. Betul, masalah kepercayaan. Nah, kepercayaan penting. Oke, kita masuk ke terkait cita-cita nih Pak. Saya tuh penasaran karena Bapak ini menjadi wakil bupati itu saya lihat itu sangat piawai sekali Pak. Karena saya merasa masyarakat Pemalang ini memberikan feedback positif Pak. Nah itu terbukti dari saya melihat FB Bapak itu banyak sekali komentar-komentar positif dari masyarakat. Nah itu sudah sebuah bukti bahwa masyarakat itu senang dipimpin oleh Bapak. Nah, amin. Dulu itu memang cita-cita Bapak sebagai pemimpin atau sebenarnya dulu masa kecilnya ada cita-cita lain? Kok bisa sepiawai ini untuk memimpin gitu Pak? Kalau piawai ya tidak lah, biasa-biasa saja. Artinya ya saya jalanin natural.
tidak berlebihan dan tidak saya buat-buat, natural saja dan tidak piawai lah, biasa lah kalau menurut saya biasa. Saya jalani apa adanya, natural. Pemimpin itu, setiap manusia itu adalah pemimpin. Kalau kita bicara pemimpin ya. Kalau kita bicara cita-cita itu ya cita-citanya bagaimana kita. Kalau saya dulu waktu sekolah, saya mau jadi apa dulu? Saya ngikut sih sebenarnya dulu itu. Insinyur teknik sipil, kayaknya teknik sipil itu kerjanya bagus nih. Bikin jembatan, bikin jalan, asik gitu ya. Akhirnya saya ke teknik sipil gitu. Teknik sipil, jurusan teknik sipil, dan alhamdulillah saya kerja di kontraktor BUMN. Di situ saya belajar manajemen, artinya belajar di lapangan. Ya memang sebelumnya juga saat kuliah saya juga belajar manajemen ya, tidak orang yang istilahnya kalau bicara kutu buku atau belajar tok itu tidak. Makanya saya ke teman-teman semuanya, anak-anak muda yang sekolah, yang kuliah, jangan terfokus sama belajar tok gitu, tapi harus ada belajar manajemennya, belajar di luarnya gitu. Belajar di luar itu misalkan kalau gitu ya Pak. Kalau anak sekolah ya misalnya ekstrakurikuler gitu ya, ekstrakurikuler. Nanti kalau pandemi sudah ini gitu, ekstrakurikuler. Jadi misalnya kegiatan kepramukaan, kegiatan olahraga, kegiatan itu melatih jiwa kita, melatih kepribadian kita gitu, untuk bertemu dengan orang, untuk berkomunikasi dengan orang, untuk gimana cara kita menghargai orang lain. Nah itu belajar dari situ. Tapi kalau yang cuma fokus buku belajar itu mungkin nilainya tinggi gitu, tapi dia tidak punya sense sosial, sense bertemannya gitu. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik, sekolah, kuliah, ayo kita belajar di luar. Belajar di luar artinya bukan belajar keluar situ ya, artinya belajar selain kita belajar sebagai mahasiswa atau sebagai anak sekolah, tapi kita belajar tadi kegiatan-kegiatan. Saya dulu begitu. Saya dulu alhamdulillah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu kita ikutin. Akhirnya kita terjun di dunia kerja, ternyata itu penting sekali. Penting sekali. Saat kita kerja, kalau kita nggak belajar begitu saya pulang itu nggak bisa berteman, kaget gitu. Karena di dunia kerja itu sudah berbeda gitu kalau kita ini. Jadi kita belajar di situ, kita belajar manajemen, kita belajar ketemu orang, seperti itu. Ya akhirnya tadi bukan piawe ya, artinya ya terbentuk di situlah. Saya berusaha untuk natural, apa yang saya punya inilah saya, Mansur Hidayat begitu. Alhamdulillah kalau misal masyarakat Pemalang bisa menerima saya, alhamdulillah. Tapi kalau mungkin ada yang tidak bisa menerima, ya inilah saya begitu ya, inilah saya. Saya kira itu. Tadi Bapak cerita mengenai bahwa Bapak itu dulu insinyur ya. Sekarang insinyur masih ini. Maksudnya insinyur teknik sipil gitu, kontraktor, terus kerja di kontraktor seperti itu. Artinya dulu kan basic Bapak berarti ke arah situ ya Pak, kontraktor. Bisa jadi pemimpin, itu ceritanya gimana Pak? Nah, tadi saya belum selesai cerita pemimpin. Bisa dilanjut. Sebagai setiap manusia adalah pemimpin. Setiap manusia adalah minimal memimpin diri kita sendiri. Memimpin diri kita sendiri. Kita dalam hidup juga punya pilihan. Pilihan itu adalah kita mau ke A atau ke B. Nah, tugas pemimpin tuh begitu tuh. Kita mau kemana nih? A atau B? A itu kerugiannya, kalau saya ke A, saya ruginya ini. Kalau saya ke B, saya ruginya cuma 1, 2. Nah, berarti saya milih B. Nah, itulah pemimpin tuh. Sama diri kita ini. Kita mau memilih apa? Milih istri gitu. Kalau kita laki-laki gitu, istri A atau B itu kan tuh. Biasanya kan ada pilihan nih kalau laki-laki nih. Kecuali perempuan bisa dipilih. Tapi ada juga perempuan yang milih. Ada milih A atau milih B. Kalau A tuh ini, B tuh ini. Nah, saya milih yang B misalkan begitu. Tapi dalam artian yang positif ya. Dalam artian yang positif. Dalam diri kita adalah semua pemimpin. Perempuan pun punya pemimpin dalam diri kita. Nah, kalau laki-laki sudah punya keluarga, ya memimpin keluarganya minimal memimpin keluarga. Nah, setelah kita keluarga, kita di dunia bekerja, kita punya anggota, kita memimpin anggotanya gitu kan, anggota. Jadi sebenarnya dalam diri kita semua adalah pemimpin. Jadi kalau kita sudah masuk ke dunia bekerja, sudah berkeluarga, ini adalah pemimpin. Apalagi laki-laki memimpin keluarganya begitu ya. Tapi terkait dengan kenapa saya kerja di kontraktor, saya selama
kuliah selesai tahun 2001, saya bekerja di Utama Karya tahun 2001 juga di kontraktor BUMN. Saya ditugaskan keluar, saya daftar saya terima Jakarta karena kantor kita di Jakarta. Habis itu saya tugas ke Sumatera, ya kan? Tentunya ke Pekanbaru. Setelah itu home base di situ, saya ada tugasin ke Sumbar, ke Sumut, Medan, ada juga pernah ke Jambi juga gitu. Terus kebetulan saya di Pekanbaru home base-nya ketemu istri. Tahun 2005. Saya menikah tahun 2005, alhamdulillah sudah 3 anak laki-laki 2, perempuan 1, alhamdulillah. Jadi dari situ belajar, terus selama 19 tahun saya di Sumatera. Terus ada panggilan hati atau panggilan apalah saya tidak tahu gitu. Panggilan saya harus kembali ke Pemalang gitu. Kembali ke Pemalang dengan proses-proses secara regulasinya yang harus saya jalani begitu. Alhamdulillah saya dengan Mas Agung terpilih menjadi bupati, wakil bupati, Mas Agung bupati, saya wakil bupati. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini mohon doa restu masyarakat Kabupaten Pemalang, kami berdua selalu bersama-sama sampai masa jabatan, sehingga visi misi kami, visi misi Kabupaten Pemalang, tentunya visi misi kita semuanya bisa terjalankan dengan sebaik-baiknya dan masyarakat puas, walaupun ya nanti tidak maksimal, pasti adalah kurang-kurang segala macam, tapi minimal kita sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat ke depan, begitu kira-kira. Betul sekali, teman-teman. Nah, berkaitan dengan tadi Bapak diamanahi sebagai wakil bupati dan juga bersama Pak Agung ya sebagai bupati, beliau sebagai bupati, artinya kan ini masa transisi bagi Bapak ya, masa transisi baru gitu. Apa aja sih Pak perubahan-perubahan yang dirasakan ya kan? Apalagi sekarang kan jadi orang nomor 2 nih di Pemalang gitu. Pasti dong kesehariannya ada yang berubah gitu dari kesibukan Bapak dulu di luar Jawa seperti itu. Sekarang kembali ke Jawa, tentunya Pemalang juga penyesuaian kembali, terus malah langsung jadi orang nomor 2. Ya, jadi memang dengan pekerjaan saya yang dulu dengan yang sekarang bisa dikatakan berubah 180 derajat lah, bisa dikatakan. Ya berbalik gitu ya. Iya, dulu di lapangan ya Pak. Ya, dulu lapangan dan tidak melayani masyarakat secara langsung gitu. Tidak secara langsung. Tapi walaupun kita membangun juga untuk masyarakat ya, membangun jembatan, jalan segala macam untuk masyarakat, tetapi tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau sekarang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan alhamdulillah ini juga asik gitu. Berbeda dengan yang lalu, asik. Ya, ketemu masyarakat yang macam-macam, lah, yang asik, kita dengan gembira. Tadi saya bilang dari awal, dengan gembira kita layani dengan masyarakat sebisa mungkin, kita bisa melayani masyarakat apa yang terbaik lah untuk masyarakat gitu ya. Dan ini tentunya rasa syukur ya, bersyukur bisa tadi langsung orang nomor 2 gitu. Tapi ya tentunya semuanya karena Allah lah. Dan tentunya juga karena teman-teman semuanya, teman semua masyarakat Kabupaten Pemalang yang sudah mempercayakan kita berdua, Mas Agung dengan saya gitu, untuk bisa memimpin masyarakat Kabupaten Pemalang. Dan tentunya kami mohon doa restunya lah untuk masyarakat Kabupaten Pemalang agar kita bisa berjalan dengan baik, lancar semuanya. Amin, amin. Ya, amin. Nah Bapak Pak Wakil ini kan memimpin dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja nih Pak ya kan. Dalam masa pandemi, awal masuk itu kan awal pelantikan sudah masa pandemi ya Pak ya. Tentunya ini juga memimpin, menurut saya ini memimpin dalam keadaan yang sedang sulit gitu ya kan. Nah, tentunya menjadi tantangan baru bagi semua pemimpin dimanapun berada, nah termasuk Bapak juga. Nah, melihat kondisi seperti ini nih Pak, kondisi pandemi kayak gitu, juga termasuk kan berdampak terhadap banyak lini, nah termasuk lini ekonomi nih Pak. Ekonomi ini menyangkut juga dengan UMKM Pak. Nah bagaimana pendapat Bapak mengenai kondisi UMKM yang ada di Pemalang dalam masa pandemi ini, dan juga upaya-upaya pemerintah dari pemerintah apa aja sih yang untuk mendukung UMKM Pemalang ini untuk terus maju dalam kondisi pandemi seperti ini? Oke.
Eh, Kami berdua dengan Mas Agung, tentunya Mas Agung luar biasa. Beliau beliau orang teknik juga, teknik mesin, teknokrat juga, teknik mesin, dan beliau juga businessman, pebisnis ya. Artinya dengan kondisi saat ini pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa. Tadi sudah kita ada program unggulannya ya, Dewi, Dedi, Desi gitu, desa wisata, desa digital, desa sinergi. Tentunya itu nanti koin ya, koin ada koin ya, kota industri gitu ya. Tentunya dengan masa pandemi ini kita ada program unggulan namanya desa digital. Desa digital artinya dari desa itu bagaimana ada digitalisasi, nah yang nantinya semuanya ya, kalau desa nanti ke kota, ke kabupaten semuanya. Jadi kita harus di samping pandemi ini yang cukup cukup memberikan tekanan-tekanan terhadap tentunya usaha-usaha ya, semuanya, baik usaha industri maupun usaha-usaha UMKM ya, usaha menengah kecil gitu. Ini sangat memukul, tetapi tentunya kita sebagai pemerintah harus bisa berposisi bagaimana COVID itu tidak terlalu tinggi kasusnya begitu, tetapi ekonominya juga tidak terlalu jatuh gitu. Akhirnya kita berposisi bagaimana kita menekan laju COVID itu, tapi kita juga pertumbuhan ekonomi juga tidak terlalu jatuh itu ya. Itulah tantangannya, artinya bukan sebagai kendala kalau menurut kami ya, tapi inilah tantangan. Di masa pandemi ini bagaimana kita bisa keluar ini, makanya kita lagi gencar-gencarnya vaksinasi ini, dan saya pesan juga ke masyarakat, ayo kita bervaksinasi, kita ikuti vaksinasi, itu salah satu upaya untuk menekan laju COVID gitu ya. Jadi tidak usah takut vaksinasi ini itu. Dan tentunya kami juga pemerintah dengan tadi untuk bagaimana pertumbuhan ekonominya tidak jatuh itu, kita juga untuk mengurangi COVID ini, karena memang COVID ini berarti nanti naik lagi, nanti ekonominya nanti tertekan lagi gitu ya. Makanya saya pesan juga ke masyarakat ini, bagi yang misalkan sudah terpapar gitu atau terkena gitu, ayo kita punya isolasi terpusat biar tidak menyebar kemana-mana ya. Kita punya isolasi terpusat di gedung DPRD. Bagi yang di wilayah Pemalang Utara, barangkali Pemalang sinilah, utara dan timur bagian begini ya, atau untuk Pemalang Selatannya ada di Randu Dongkal gitu, sehingga untuk menekan laju penyebarannya begitu kita bisa isoter. Dan tentunya tadi kita program desa digital tadi. Desa digital itu dengan pandemi ini ternyata hikmahnya kita semua disuruh untuk belajar digital, belajar teknologi informasi. Dan itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali ini UMKM ya, usaha-usaha misalkan kita jualan di pinggir jalan, jualan tenda misalkan gitu, pecel lele atau yang lain, ada burger atau segala macam, ada ini juga wedang jahe juga segala macam, itu kita bisa gunakan gadget ini itu ya, pakai smartphone ya Pak. Smartphone ini saya selalu bilang begini, kalau kita dalam 1 bulan kita beli paket misalkan punya 100.000 gitu ya, misalnya 100.000. Kenapa kita tidak gunakan ini untuk jualan ini gitu? Untuk jualan, untuk bisnis. Kalau kita dapatnya 200.000, berarti kita paling tidak yang 100.000 ini gratis gitu kan itu ya. Iya, udah ke cover ya. Udah cover kan, 100.000 ini kan lumayan. Daripada kita beli 100.000, habis itu uang hilang 100.000 gitu. Iya, betul. Dan tentunya ini sangat luar biasa nih, sangat luar biasa kita bisa berjualan dari rumah. Teman-teman ya, para pedagang, kalau yang misalkan sekarang jualannya sampai jam 9 malam, tapi mudah-mudahan nanti bisa ini, ya kita bisa jualan dari rumah. Kita bisa gunakan smartphone, kita bisa jualan dari rumah,
kita tinggal pencet-pencet, ada yang kita share-share, ada yang beli, kita kirim gitu ya. Delivery order gitu ya, Pak. Dan ini pun kita tidak punya barang pun bisa. Iya, betul. Untuk reseller ya kan? Reseller, dropship gitu ya Pak. Ya? Kita nggak punya barang pun kita bisa jualan gitu. Betul. Ayo kita manfaatkanlah teknologi informasi ini, jangan HP ini hanya untuk main game saja gitu, teman-teman anak muda ini. Ya, kita jangan untuk main game saja, ayo kita gunakan ini untuk berbisnis. Banyak produk-produk Kabupaten Pemalang yang bisa kita jual, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita kita pasarkan ke selain di Kabupaten Pemalang banyak. Ya, betul. Banyak produk-produk Kabupaten Pemalang. Ayo kita manfaatkan ini. Kalau kita nggak punya barang, banyak barang orang kita kita jualkan gitu, lah gitu. Kita jualkan. Dan untuk ibu-ibu nih, saya kasih saran gitu ya untuk memajukan ekonomi ini. Jualan dari rumah nggak apa-apa ini. Jualan dari rumah, nanti sambil ngurusin anak gitu, sambil ngurusin suaminya atau apa gitu ya. Ngurusin anak. Kalau ada pesanan baru goreng apa kirim set, udah ngurusin anak lagi. Betul. Ngurusin anak lagi. Pesanan lagi goreng. Banyak kok usaha-usaha yang ruginya tuh tidak terlalu besar lah. Misalkan saya contohkan ya. Kayak misalnya burger gitu. Atau gorengan-gorengan sosis kayak gitu ya, kan bisa masuk ke kulkas itu, atau freezer atau apa gitu ya. Nanti kalau ada orang pesen, tinggal ambil set, gorengkan atau apa, set kirim sudah masuk kulkas lagi. Nanti udah ngurusin anak gitu ya, habis itu lagi gitu kalau ada pesen. Jadi banyak lah. Ayo kita berdigital, kita belajar, nanti insya Allah bisa difasilitasi pemerintah, nanti teman-teman semuanya kita belajar semuanya bagaimana kita bisa berjualan dari smartphone ini gitu. Luar biasa sekali. Insya Allah itu bisa menaikkan ekonomi lah Pemalang. Amin. Luar biasa. Nah, itu tadi juga dikasih kesempatan bisnis nih, dikasih ide bisnis sama Pak Wakil. Nah, kita juga teman-teman, apalagi yang teman-teman pemuda ini bisa banget bentuk bantuan kepada masyarakat Pemalang ataupun kepada UMKM Pemalang melalui tadi membantu menjualkan produk-produk Pemalang. Nah, produk-produk Pemalang itu sangat banyak ya Pak banyak. ya. Ada nanas yang dari nanas itu kan banyak itu makanan-makanan olahannya sangat banyak. Dari minuman sampai kerupuk itu ada. Terus ada jahe, ada juga tadi sarung goyor, batik dan lain sebagainya. Batik Pemalang, sarung goyor itu udah terkenal. Iya, udah ekspor dan harga jualnya tinggi ya Pak ya. Tinggi. Nah, ini tentunya ketika teman-teman pemuda itu bisa melihat peluang ini dan dijadikan bisnis, wah tentunya sangat-sangat menguntungkan. Mantap. Dan juga bisa membantu ekonomi masyarakat lokal Pemalang. Dan ini adalah strategi pemasaran yang luar biasa. Karena apa? Kita kebanyakan ya masyarakat Kabupaten Pemalang bisa berproduksi, bisa bikin ini, bikin itu, tapi apa? Menjualnya yang kesulitan. Nah, inilah salah satu trik atau strategi pemasaran yang luar biasa, pemasaran yang tidak perlu kita harus gotong-gotong di jalanan jualan. Udah nggak zaman ya Pak ya Pak. Tidak zamannya, tidak lebih kalau itu kan lebih capek ya, kepanasan segala macam. Ini luar biasa, dimanfaatkan ini gitu. Tapi itu juga yang di jalan juga penting juga, tetapi artinya ini kalau menurut saya jauh lebih penting dan tidak perlu malu. Kalau anak muda kan biasanya malu nih, gengsi gitu kan. Kalau ini kan nggak gengsi lagi, cuman di-upload di Facebook, upload di Instagram, treng ya gitu. Laku. Nah, gitu. Kan juga kan nggak kelihatan ya Pak lakudanya. Nggak kelihatan gitu. Tiba-tiba apa? Kita pendapatannya ternyata per bulan luar biasa gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah digital dan juga UMKM nih Pak. Bapak ini kan punya Instagram ya Pak, dan saya lihat itu nemu itu ada beberapa nih Pak. Nah, sebenarnya yang digunakan oleh Bapak itu yang official yang mana Bapak? Kalau Instagram Mansur_Hidayat 2. Mansur_Hidayat 2 ya. Oke, nah, teman-teman. Iya itu. Instagramnya itu, Facebooknya Mansur Hidayat ya. Saya ada dua sih kalau Facebook, yang saya sendiri ya ada dua-duanya saya ini. Tapi yang satunya memang ada timnya gitu. Tapi saya kadang upload sendiri juga gitu. Nah itu
nanti kalau teman-teman atau masyarakat Pemalang ingin bersilaturahmi secara virtual nih Pak dengan Bapak, Siap. ataupun juga masyarakat ataupun UMKM yang punya produk-produk khusus gitu, terlebih produk-produk lokal Pemalang, pengen mention Bapak nih. Nah, untuk mungkin juga bisa dibantu repost gitu Bapak. Boleh. Berarti yang mana nih Pak yang bisa di-repost oleh Bapak sebagai bentuk dukungan kepada UMKM Pemalang gitu Pak? Ya Instagram tadi. Yang Instagram ya. Ya. Dan kita juga ada PKK nih, PKK juga luar biasa nih. PKK kita bisa juga untuk nitip-nitip makanan produk UMKM Kabupaten Pemalang, asli Pemalang gitu. Bisa ditaruh di ininya gerainya PKK. Oh iya. Ada berarti gerai kalau PKK. mau info itu kemana Bapak? Gerai PKK bisa datang langsung ke gerai PKK yang di ini, yang di alun-alun bisa langsung situ. Nanti di situ ada petugasnya. Atau nanti lewat itu Instagram saya juga nggak apa-apa. Itu mau ini bisa. Nanti biar saya anukan ke ketua PKK-nya gitu. Iya, siap. bisa Instagram saya itu boleh, silakan situ biar kita. Nah teman-teman, itu ya teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman ingin mempromosikan produknya, terutama produk-produk UMKM Pemalang, bisa dibantu melalui mention ke Instagram Bapak Wakil, ada di Mansur Hidayat _2 ya Pak ya? Mansur _Hidayat 2. Oh, Mansur _Hidayat 2 gitu. Nah, dicatat ya teman-teman, Mansur _Hidayat 2. Di-mention nih teman-teman ketika punya produk khusus. Nah, nanti insya Allah di-repost oleh Pak Wakil langsung. Insya Allah. Nah, dan juga tadi mengenai informasi juga, teman-teman ketika ingin menitipkan produknya di gerai PKK juga bisa menghubungi beliau melalui Instagramnya tadi, atau bisa datang langsung di gerai PKK yang ada di alun-alun Pemalang. Ya, gitu. Jadi nggak ada alasan lagi ya sulit jualan di masa pandemi. Insya Allah ketika kita melihat kondisi ini sebagai tantangan, tentunya menjadi peluang yang besar dan juga bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Iya, betul. Amin. Nah, mungkin itu saja dari saya Bapak. Terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktunya, apalagi ini malam-malam sudah mau meluangkan waktu dengan banyaknya jadwal gitu. Sangat berterima kasih dan juga semoga sehat selalu nggih Bapak bersama keluarga. Amin. Ajak lalen selalu pakai masker 5M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari, jauhi kerumunan, kurangi mobilisasi, kurangi jalan-jalan lah gitu ya. Kita agar pandemi COVID-19 di Kabupaten Pemalang segera hilang. Dan tadi pesan saya, vaksinasi, ikuti vaksinasi terus, kita lagi gencar-gencarnya nih untuk mengurangi itu. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah tadi ya vaksinasi itulah. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih.